wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Dewi Fatimah dari program studi Hukum Keluarga 2 semester 4 dengan NIM 2321508031 yang akan menjelaskan sedikit tentang analisis fatwa MUI mengenai hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual. Membicarakan mengenai fenomena penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual, kita pastinya bertanya-tanya apakah benar fenomena ini terjadi di kalangan masyarakat dan apa sih yang menyebabkan fenomena penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual ini terjadi. Jadi, fenomena penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual ini muncul terutama selama masa pandemi COVID-19 sebagai respon terhadap pembatasan sosial dan resiko penularan virus di tempat ibadah. Seperti kita ketahui tadi, fenomena ini muncul karena situasi darurat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas berkumpul secara fisik di tempat ibadah. Kemudian, pemerintah dan lembaga kesehatan mengeluarkan aturan pembatasan jumlah jamaah di masjid untuk mencegah penyebaran virus, sehingga pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah di masjid menjadi sulit atau tidak memungkinkan secara aman. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi digital yang memungkinkan pertemuan secara daring mendorong umat muslim untuk mencari alternatif agar tetap dapat melaksanakan ibadah Jumat tanpa harus berkumpul secara fisik. Pastinya kita bertanya-tanya bagaimana sih pelaksanaan serta media yang digunakan ketika penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual. Jadi, sholat Jumat virtual ini dilakukan melalui platform daring seperti Zoom Meeting, yang dimana imam dan jamaah tidak berada dalam satu tempat fisik, tetapi terhubung secara real-time melalui teknologi media digital. Nah, maksudnya itu seperti apa? Maksudnya, sholat Jumat virtual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital seperti platform video conference, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, atau aplikasi serupa. Nah, dalam pelaksanaannya ini, imam memimpin sholat dari satu lokasi, sementara jamaah mengikuti secara online dari tempat masing-masing, sehingga mereka tidak berkumpul secara fisik dalam satu masjid atau ruangan yang sama. Kemudian untuk contohnya, selama masa pandemi COVID-19 kemarin, beberapa komunitas muslim di berbagai negara mengadakan sholat Jumat melalui Zoom. Imam melaksanakan khutbah dan sholat di masjid atau rumahnya, sementara jamaah yang tidak bisa hadir secara langsung mengikuti khutbah dan gerakan sholat melalui layar komputer atau ponsel mereka. Maka dengan cara ini, umat tetap dapat melaksanakan ibadah Jumat tanpa harus berkumpul secara fisik dan mengurangi resiko penularan virus serta mematuhi protokol kesehatan. Maka, sholat Jumat secara virtual dianggap sebagai solusi praktis untuk menjaga kontinuitas sekaligus mematuhi protokol kesehatan. Namun, meskipun muncul sebagai respon terhadap pandemi dan kemudahan teknologi, pelaksanaan sholat Jumat secara virtual ini menimbulkan perdebatan hukum dan keagamaan di masyarakat. Maka dari fenomena ini muncullah pertanyaan bagaimana keabsahan hukum sholat Jumat secara virtual. Dan di sini kita akan membahas bagaimana keabsahan hukum dari sholat Jumat secara virtual itu. Dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbangkan pertama, bahwa dampak pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi pola kerja dan hidup masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada tata cara pelaksanaan beribadah mereka. Maksudnya seperti apa? Jadi maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa pandemi telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam cara umat Islam menerapkan ibadah mereka. Karena risiko penularan virus yang tinggi, pelaksanaan ibadah yang biasanya dilakukan secara berjamaah dan tatap muka di masjid harus disesuaikan dengan protokol kesehatan
dilaksanakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. MUI atau Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa nomor 14 tahun 2020 menegaskan bahwa menjaga kesehatan dan mencegah penyakit adalah bagian dari tujuan syariah atau maqasid al-syariah, sehingga umat Islam wajib mengambil langkah-langkah pencegahan termasuk mengubah tata cara beribadah agar sesuai dengan kondisi pandemi saat itu. Hal ini meliputi anjuran untuk menghindari kerumunan dan melaksanakan ibadah di rumah jika memungkinkan. Selanjutnya, yang kedua, bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual. Ketiga, bahwa karena itu Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual sebagai pedoman. Kemudian, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengingat firman Allah SWT yang pertama ada ayat tentang kewajiban sholat Jumat, yakni dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya ada hadis Rasulullah SAW, yakni hadis-hadis tentang kewajiban sholat Jumat dan ancaman atas orang yang meninggalkannya. Antara lain, yang pertama ada dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu yang sesungguhnya Rasulullah Nabi SAW bersabda, Jumat itu wajib atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan, hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ada dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW mengingatkan kepada kaum yang meninggalkan sholat Jumat, sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang mengimami sholat, kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat. Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya ada kaidah fikih yang berarti pada asasnya ibadah itu dilarang untuk dilakukan kecuali yang terdapat dalil yang menunjukkan sebagai ibadah yang disyariatkan. Kemudian Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memperhatikan yang pertama ada pendapat fuqaha terkait dengan hukum kesatuan tempat atau ittihadul makan dan ketersambungan secara fisik ittisal di antara imam dan makmum saat sholat berjamaah. Yang pertama ada pendapat Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Al-Bari bahwa lokasi imam dan makmum tidak boleh terpisah. Umar bin Khattab berkata, makmum yang posisinya terpisah dari imam dengan sungai, dinding, atau jalan, maka makmum tersebut tidak sholat bersama imam tersebut. Kedua, ada pendapat Al-Alin Al-Kasani Al-Hanafi dalam kitab Badai Al-Sanai dan Al-Tahawi Hasyiyah atas kitab Maroki Al-Falah yang memasukkan kesatuan tempat sebagai syarat sah berjamaah. Kesatuan tempat antara imam dan makmum ini adalah salah satu syarat sahnya berjamaah agar dapat diyakini akan kesamaan sholat imam dan makmum dan itu diketahui dengan kesatuan tempat. Selanjutnya yang kedua ada pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Raudatul Al-Talibin wa Umdatul Al-Muftin bahwa makmum wajib mengetahui gerakan imam saat sholat jamaah. Ketiga ada pendapat ulama tentang aturan saf saat sholat berjamaah. Keempat ada pendapat fuqaha tentang gugurnya kewajiban sholat Jumat karena uzur syar'i. Pendapat fuqaha menyatakan bahwa kewajiban sholat Jumat gugur karena uzur syar'i seperti rasa takut terhadap keselamatan jiwa dan harta, sakit, hujan lebat, atau kondisi lain yang menyulitkan pelaksanaan sholat Jumat secara langsung. Sebagai contoh, Imam Al-Shirazi menyebutkan bahwa uzur seperti rasa takut dan sakit dapat membatalkan kewajiban sholat Jumat. Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menyebutkan bahwa orang yang khawatir terhadap keselamatan atau hartanya tidak wajib mengikuti sholat Jumat. Yang kelima, ada Fatwa Musyawarah Nasional 6 MUI nomor 5 tentang pelaksanaan sholat Jumat 2 gelombang. Yang keenam, ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Selanjutnya ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan wabah COVID-19.
Terakhir, ada pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang Komisi Fatwa pada tanggal 1 Mei 2021 yang bertetapan pada tanggal 19 Ramadan 1442 Hijriah. Maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual. Yang mana pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan yang pertama adalah penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual adalah pelaksanaan sholat Jumat yang lokasi imam dan makmum tidak ittihad al-makan atau dalam kesatuan tempat, tidak ittisal atau tersambung secara fisik dan hanya tersambung melalui jejaring virtual. Kedua, penyelenggaraan sholat Jumat secara hybrid adalah pelaksanaan sholat Jumat yang imam dan makmumnya memenuhi ketentuan ittihad al-makan dalam kesatuan tempat dan ittisal atau tersambung secara fisik, serta diikuti oleh makmum lain yang hanya tersambung secara virtual. Yang kedua, ketentuan hukum. Yang pertama ada penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum angka 1, hukumnya tidak sah. Kedua, penyelenggaraan sholat Jumat secara hibrid sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum angka 2, hukumnya ada 2, yakni yang pertama, bagi imam dan makmum yang ittihad al-makan dan ittisal adalah sah. Yang kedua, bagi makmum yang mengikuti sholat Jumat dan hanya tersambung secara virtual adalah tidak sah. Terakhir, yang ketiga, dalam hal seseorang ada uzur syar'i yang tidak memungkinkan melaksanakan sholat Jumat, maka kewajiban sholat Jumat menjadi gugur dan wajib melaksanakan sholat zuhur. Terakhir ada ketentuan penutup, yakni yang mana isinya pertama, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Jadi kesimpulan dari fatwa ini adalah bahwa penyelenggaraan sholat Jumat secara virtual tidak diperbolehkan secara syar'i. Sholat Jumat harus dilaksanakan secara langsung di masjid sesuai dengan ketentuan syariat, kecuali ada uzur syar'i seperti sakit atau musafir yang membolehkan pelaksanaan di tempat lain. Penyebutan sholat Jumat secara virtual dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dapat mengurangi keutamaan serta kewajiban berjamaah. Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid sesuai ketentuan syariat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.